Saya menjawab yang pertanyaan minggu kemarin ya, yang 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ini menurut WHO. Jadi pertama adalah tentang penyediaan air minum. Ya, itu kalau ngomong keseling berarti air minum itu termasuk di dalam kesehatan lingkungan. Kemudian pengelolaan air buangan dan pengendalian cemaran atau air limbah, gitu ya. Jadi pengelolaan air limbah itu bagaimana agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian pembuangan sampah padat ya dari rumah tangga misalnya atau dari tempat-tempat yang lain. Kemudian pengendalian faktor ya terhadap penyakit binatang-binatang yang mengakibatkan penyakit. Kemudian pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstetra manusia ya jadi oleh ulahnya manusia gitu ya. Kemudian higien makanan termasuk higien susu ya, jadi memang susu itu adalah hal makanan yang mudah rusak ya, sehingga memang harus higien sanitasinya harus benar-benar terjaga sehingga tidak menjadi tidak terkena mikroba yang mengakibatkan nanti kalau dimakan terjadi keracunan. Kemudian yang ketujuh adalah pengendalian pencemaran udara, misalnya ada asap pabrik gitu ya atau kendaraan, itu bagaimana, makanya sekarang kan sudah mulai kendaraan dengan bahan tenaganya dari listrik gitu ya, karena itu memang harus mulai mengurangi pencemaran udara. Kemudian pengendalian radiasi itu terutama untuk orang-orang yang memang bekerjanya di daerah radiasi, misalnya ronsen gitu ya. Jadi bagaimana agar APD-nya harus benar-benar bagus gitu ya, agar tidak kena radiasi pada tubuhnya. Kemudian kesehatan kerja ini biasanya itu dilakukan di tempat-tempat kerja, baik itu yang formal maupun yang informal. Yang formal yaitu misalnya perusahaan gitu ya. Yang informal misalnya pembuatan tahu, tempe gitu kan, itu kan skala kecil gitu ya. Pembuatan sepatu, tas dan sebagainya yang skala kecil itu juga harus dilakukan pengelolaan kesehatan kerja. Kemudian pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan itu di daerah-daerah yang memang banyak kebisingan gitu ya, misalnya lingkungan pabrik gitu ya. Kemudian misalnya alat-alat yang digunakan di dalam gedung, apakah itu genset, apakah AC, itu gimana kebisingannya ya, itu bisa diukur, ada alatnya. Kemudian yang ke-11 adalah perumahan dan pemukiman. Ya, ini harus diperhatikan dalam kesehatan lingkungannya. Kemudian aspek keseling dan transformasi aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara ya, dan perencanaan daerah dan perkotaan. Jadi setiap melakukan perencanaan daerah atau perkotaan itu selalu mempertimbangkan aspek lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan, tidak membuat lingkungan jadi tidak sehat ya. Kemudian pencegahan kecelakaan, kemudian rekreasi umum dan pariwisata itu biasanya dikatakan tempat-tempat umum ya. Kemudian tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk. Misalnya daerah perkotaan itu biasanya gampang terjadi penyakit demam berdarah dari adanya nyamuk, berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Nah,
nyamuk Aedes aegypti itu bisa hidup subur di air bersih, ya, di air bersih yang kalau tidak dilakukan pembersihan atau menguras gitu ya, menguras minimal seminggu sekali, maka telur-telur dari nyamuk Aedes aegypti itu akan berubah menjadi nyamuk. Ya, oleh karena itu maksa inkubasinya kan 1 minggu. Oleh karena itu, kenapa dianjurkan setiap minimal seminggu sekali tandun-tandun air itu harus dilakukan pengurasan. Kemudian kaleng-kaleng terbuka, misalnya kena hujan gitu, itu harus dibuang atau ditengkurapkan ya. Ban-ban biasanya ban-ban mobil misalnya yang bekas-bekas itu juga reskan terhadap nyamuk Aedes aegypti. Karena memang dia hidupnya adalah di di air yang bersih. Makanya dianjurkan untuk seminggu sekali itu melakukan pengurasan. Kemudian tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Jadi tindakan apa sih yang harus dilakukan untuk agar lingkungan itu tetap baik. Nah, inilah 17 ruang lingkup lingkungan, kesehatan lingkungan menurut WHO, ya. Tapi tentunya kita tidak bisa membahas semuanya karena memang kita bukan prodi Kesling gitu ya, bukan prodi Kesling. Jadi yang pas kira-kira untuk seorang ahli gizi yang terjangkau gitu ya. Kemudian ini kemarin dampak negatif sumur artetis atau sumur bor ya. Jadi merusak permukaan tanah dan merusak siklus hidrologinya. Hidrologi itu adalah ini ya, proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu. Jadi memang kalau semakin banyak sumur artetis bisa merusak lingkungan, ya. Tapi ya gimana kalau semakin banyak penduduk, semakin banyak membutuhkan pemukiman untuk rumah, ya akhirnya ya bagaimanapun juga sumur bor itu pasti akan dilakukan kalau itu pumpnya belum masuk ke daerah yang dijadikan perumahan tadi. Tapi tentunya tidak terlalu banyak gitu ya. Dan jaraknya mungkin dari komplek perumahan satu dengan perumahan yang lain tidak terlalu dekat gitu ya. Juga pengeborannya tidak terlalu banyak. Kemudian habisnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan tekanan permukaan tanah dan berakibat terjadinya longsor dan ambles permukaan tanah. Jadi makanya kalau terjadi penggundulan hutan itu ya akan terjadi ini habisnya cadangan sehingga mudah longsor ya. Karena memang tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu adalah dia itu menyimpan cadangan air di akar-akarnya. Begitu akar ditebang, akarnya hilang, ya akhirnya akan terjadi longsor. Ya, jadi penggundulan hutan itu memang harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak semua hutan itu memang kadang-kadang kan perlu ada reboisasi ya. Tetapi tidak langsung semua hutan itu dalam waktu yang bersamaan dilakukan reboisasi atau memang sengaja digundulkan gitu ya, karena memang akibatnya nanti akan terjadinya longsor gitu. Jadi ini tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ada. Perencanaan kota itu juga sudah aturannya sudah ada. Oke, ini kemarin saya menjawab pertanyaan yang dari mahasiswa yang belum sempat saya jawab. Ini sekarang materi terakhir dari saya. Terakhir ya saya.
tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau yang disebut dengan STBM. Ya, ini lagi ngetren di negara kita karena kita itu pengen memperbaiki keadaan lingkungan di masyarakat kita. Apa sih sanitasi atau STBM ini? Jadi sebagai latar belakang, jadi sebagai akibat dari proses yang berlangsung dalam tubuh manusia, maka akan terjadilah pembuangan, pemisahan dan pembuangan zat-zat gizi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu kalau kita melihat metabolisme di dalam tubuh, zat yang tidak dibutuhkan itu akan dikeluarkan. Nah, keluarnya zat-zat tadi itu bentuknya tinja atau feses atau dan air seni atau urin. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik itu akan terjadi pencemaran. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas tentang tinjanya ya dan air seni. Nah, ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, kedua jenis kotoran manusia ini merupakan masalah yang penting. Karena jika pembuangannya tidak baik, tentu akan dapat mencemari lingkungan. Ya, makanya ada suatu aturan peraturan Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, bagaimana untuk pengelolaan kotoran ini. Ya, dengan berkembangnya jumlah penduduk dan daerah-daerah perkotaan sebagaimana dialami, ini masalah pembuangan kotoran manusia menjadi bertambah kompleks, tambah ruwet gitu ya. Karena memang jumlah penduduknya banyak, kemudian akhirnya tanah kosong semakin sempit. Nah, makanya masalah pembuangan kotoran manusia itu menjadi isu yang harus segera ditangani dengan baik. Ini mohon maaf ya, ini ada yang buka pintu garasi. Bapak baru pulang dari nyuci mobil. Jadi karakteristiknya seorang yang normal itu diperkirakan menghasilkan tinja rata-rata seharinya itu kurang lebih 83 gram dan 750 gram air. Ya. Jadi kedua jenis kotoran manusia ini sebagian besar berupa air, terdiri dari zat-zat organik sekitar 20% untuk tinja dan 2,5% untuk air seni, serta zat-zat anorganik seperti nitrogen, fosforik, asid, sulfur dan lain-lain. Jadi ada zat organik dan ada zat-zat anorganik. Ya, ini. Jadi ini harus dikelola dengan baik karena nanti akan terjadi pencemaran atau mengakibatkan penyakit ya. Ini sudah ya, ini ya, penyebaran penyakit karena dari feses. Jadi dari tinja kemudian masuk ke air gitu ya, masuk tangan, lalat, tanah gitu, kemudian nanti masuk ke makanan dan minuman ya, akhirnya manusianya makan makanan itu yang awalnya dari kotoran ini ya, akhirnya bisa mengakibatkan sakit. Kalau nggak sakit ya mati. Biasanya akan terjadi diare ya, diare atau tipes gitu kan. Kemudian ya kalau bisa disembuhkan sembuh, kalau tidak ya akhirnya meninggal. Jadi dari kotoran itu memang tidak langsung gitu ya, tetapi melalui proses ini apakah dari airnya, dari tangannya, atau ada lalat-lalat atau dari tanah ya, yang akhirnya bisa mengakibatkan seseorang itu sakit. Kalau tidak disembuhkan, ya bisa meninggal. Oleh karena itu kita harus memperhatikan pengelolaan kotoran manusia ini. Nah, ini kalau kita lihat
proporsi rumah tangga yang memiliki akses, ini saya ngambil dari BPS ya, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi yang layak. Sanitasi yang layak itu berarti jambannya adalah jamban sehat, ya. Semakin tahun memang semakin meningkat karena meningkatnya kesadaran masyarakat kita betapa pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, gitu ya. Sehingga memang semakin meningkat, tetapi belum mencapai 100%. Jadi kurang lebih ada 20% yang masih mempunyai sanitasi yang tidak layak, ya. Oleh karena itu semua di sini baik itu pemerintah, masyarakat maupun swasta harus bersama-sama bagaimana agar sanitasi layak ini terus ditingkatkan. Jadi di sini sanitasi layak, fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah tangga mempunyai kloset dengan jenis leher angsa. Ya, jadi klosetnya itu tidak langsung cemplung tapi ada leher angsanya. Kemudian ada tempat pembuangan air tinja berupa septic tank, ya, atau ada instalasi pengolahan. Jadi kalau di rumah tangga ya ada septic tanknya, ya, tidak dari kloset tidak langsung ke sungai atau ke selokan, gitu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita tuh punya jamban, punya. Terus pembuangannya kemana Bu? Jadi jambannya punya, tapi dialirkannya itu tidak ke septic tank, tetapi ke sungai atau ke selokan. Itu yang atau mungkin di pekarangan yang septic tanknya tidak memenuhi syarat, tidak ada peresapan, dan tidak ditutup dan sebagainya ya. Itu juga bukan merupakan jamban yang sehat. Kemudian ini cakupan sanitasi dari data itu tuh yang terbagus adalah DIY, ya. DIY itu sudah 100% itu mempunyai sanitasi yang sehat, ya. Ini data dari Kemenkes. Nah, ini syarat jamban sehat karena itu sebagai dasar untuk sanitasi yang layak. Jadi tidak mengotori permukaan tanah sekeliling jamban. Ya, tidak mengotori permukaan tanah sekeliling jamban. Jadi memang kalau kita membuat jamban berarti pinggirnya harus dipester, ya. Kemudian tidak mengotori air permukaan di sekitarnya, ya. Kemudian tidak mengotori air tanah di sekitarnya, tidak terjangkau oleh serangga atau binatang lainnya, tidak menimbulkan bau, ya. Makanya ada desain tertentu bagaimana membuat jamban yang sehat agar tidak menimbulkan bau. Kemudian mudah digunakan dan dipelihara. Jadi kalau membeli kloset gitu yang kira-kira mudah untuk dipakai dan dibersihkan, ya. Jangan yang sulit dibersihkan. Kemudian desainnya sederhana saja, tidak macam-macam gitu ya, tidak terlalu kompleks sehingga nanti akan menyulitkan pada saat penggunaan maupun kebersihannya. Kemudian tentunya terjangkau daya beli masyarakat, ya. Dan sesuai budaya setempat saat penggunaannya. Jadi biasanya ada masyarakat yang memang tidak bisa pakai yang kloset duduk, ya, tapi bisanya yang jongkok. Tapi kalau yang jongkok itu akan menyulitkan untuk lansia, ya, untuk lansia. Makanya silakanlah itu yang penting sesuai dengan kriteria jamban sehat, mau yang duduk atau mau yang jongkok. Kalau yang duduk resikonya itu kalau memang digunakan orang banyak itu khawatir kita itu kita akan tertular oleh orang yang banyak tadi ya, terutama kalau misalnya di tempat-tempat umum gitu ya. Saya tuh kalau di tempat umum mendingan yang jongkok gitu ya. Kalau di tempat-tempat umum menggunakan yang
duduk itu khawatirnya kulit kita kan menempel ke situ, kalau memang nggak bersih ya itu. Atau ya kita bawa tisu sendiri untuk sebelum kita melakukan itu ke klosetnya itu kita lap dulu. Biasanya saya lap dulu dengan tisu atau dengan hand sanitizer gitu ya. Kalau memang nggak ada yang jongkok gitu. Kalau di tempat-tempat umum kan tidak semuanya itu bersih, tergantung dari pengelolanya gitu ya. Nah, ini agar syarat terpenuhi perlu diperhatikan sebaiknya jamban tertutup ya. Kalau naik duduk memang tertutup ya, kalau jongkok memang tidak tertutup, itu juga kurang sehat sebenarnya. Lantai dan tempat berpijak itu kuat ya, jadi memang harus kuat di sekitar klosetnya itu harus diplaster dengan kuat gitu ya. Kalau memang nggak bisa pasang keramik ya plaster lah, tapi yang kuat gitu ya. Jamban tidak mengganggu kenyamanan orang lain gitu. Kalau menimbulkan bau kan orang lain juga nggak enak gitu ya. Kemudian tersedia alat pembersih dan pengharum. Jadi orang kalau melihat sakjane orang ini resikan atau tidak gitu ya, itu biasanya melihatnya dari kamar mandinya. Jadi etok-etok aja kita pura-pura kita mau ke toilet gitu ya, mau kencing gitu. Kemudian nanti kita lihat di situ kalau memang toiletnya bersih berarti ini orang memang memperhatikan kebersihan lingkungan gitu ya. Kalau memang toiletnya aja nggak bersih, jadi malah utamanya itu kebersihan itu dari itu dulu ya, dari toilet dulu. Saya kadang-kadang kalau di rumah itu pembantunya itu malah saya nggak mempercayakan pembantu untuk membersihkan toiletnya ya. Kadang-kadang saya membersihkan sendiri sambil mandi, sambil saya bersihkan, termasuk nguras kamar mandi, nguras baknya. Karena kadang-kadang kita kurang percaya gitu ya kalau menyerahkan kepada pembantu. Nah, ini sebagai latar belakang tadi. Kemudian sekarang pengertiannya ya, pengertian STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat adalah pendekatan untuk merubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan. Jadi intinya di sini adalah memberikan edukasi perubahan perilaku atau meningkatkan pemberdayaan agar masyarakat itu sadar bahwa sanitasi itu penting sehingga tidak buang air besar sembarangan ya, menggunakan jamban yang sesuai dengan persyaratan tadi. Tidak ada jamban saja yang harus ada, tapi cara mengalirkannya itu harus ke dalam septic tank, bukan ke dalam sungai seperti yang di gambar ini. Ya, jadi kita di sini intinya meningkatkan pemberdayaannya, meningkatkan kesadaran, meningkatkan perubahan perilaku agar menyiapkan sanitasi itu dengan baik sesuai persyaratan. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total. Ya, jadi istilahnya sanitasi total dengan mengubah perilaku higien dan sanitasi. Jadi ini intinya merubah perilaku sebenarnya ya, melalui penciptaan lingkungan yang mendukung. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang baik ya, sesuai sumber daya yang ada di sana. Kemudian peningkatan kebutuhan sanitasi, butuhnya apa? Ya harus disediakan. Apakah itu minta bantuan dari pemerintah atau memang bantuan dari swasta atau dari swadaya masyarakat? Ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan penyediaan sanitasi
dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah. Jadi misalnya ada keterbatasan lokasi, itu mungkin disiapkan aja jamban umum gitu ya. Misalnya adanya rumahnya kecil-kecil di perkotaan terutama ya. Rumah kecil-kecil, setiap rumah tidak mungkin untuk bisa membuat jamban sendiri-sendiri, ya kemudian dibuatlah jamban umum gitu. Makanya coba Anda kalau jalan-jalan ke perkotaan ada ya, ada disiapkan jamban-jamban umum. Karena memang lokasinya itu dari masing-masing keluarga sangat sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat jamban sendiri-sendiri. Itu tujuan dari STBM ya. Kemudian ada 5 pilar STBM ya. Ada 5 pilar STBM. Pertama adalah stop BABS. Buang air besar sembarangan atau yang disebut dengan ODF, Open Defecation Free. Ya, itu adalah pilar pertama, itu yang menjadi prioritas sebenarnya ya untuk STBM ini, karena memang ini sulit sekali untuk mencapai BABS tidak sembarangan. Karena banyak kendala ya, banyak kendala yang ada di masyarakat kita. Kemudian pilar kedua adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya ini sudah salah satu pilar STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi sekarang dengan adanya pandemi ini digiatkan lagi. Jadi sebelum pandemi ini sebenarnya sudah dilakukan gitu, dihimbau pada masyarakat untuk melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi kalau kita misalnya ke rumah makan gitu ya, ada wastafel, ada sabun, tapi lapnya itu adalah berjamaah. Gitu kan, kadang-kadang lapnya satu, lah itu mengkhawatirkan itu. Ya, lap-lapnya itu sudah bermunculan dengan bakteri-bakteri, kuman-kuman. Ya kalau sudah cuci tangan, sudah pakai air sabun dengan 6 langkah gitu ya. Nanti Anda cari sendiri 6 langkah cuci tangannya itu kayak apa. Kemudian sudah benar pakai air ngalir gitu, bukan air kobokan gitu ya, tapi air mengalir. Kemudian begitu sudah cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, ternyata lapnya menggunakan lap yang berjamaah. Satu lap untuk berbagai macam orang yang tidak kita kenal juga. Nah, itu yang berbahaya. Jadi mendingan kalau Anda ke rumah makan yang situasinya seperti itu, ya bawa tisu sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi itu sekarang tempat-tempat pelayanan umum sudah banyak yang menggunakan itu. Kadang-kadang hand sanitizer aja ya, hand sanitizer aja. Tapi sebenarnya akan lebih baik dengan air yang mengalir dengan sabun gitu ya. Sabunnya sembarang sabun gitu ya. Kemudian pengelolaan air minum ya, pilar ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Jadi bagaimana penyediaan pengolahan makanan di dalam rumah tangga itu juga termasuk dalam 5 pilar STBM. Itu saya salah nulisnya, harusnya STBM bukan STMB ya. Kemudian pengelolaan sampah pilar keempat ya, pengelolaan sampah. Dan pilar yang kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga dan sanitasi. Pengelolaan air limbah dan sanitasi ya. Tadi misalnya untuk dari rumah tangga itu limbah cair dikelolanya bagaimana, kemudian yang ada di fasilitas kesehatan bagaimana, restoran gitu ya, atau hotel atau tempat-tempat umum yang lain, itu pengelolaan air limbahnya juga harus sudah dipikirkan, didesain sehingga tidak menjadi tidak mencemari lingkungan.
Ini proses perubahan perilaku sanitasi total itu awalnya masih ini ya, buang air besar sembarangan. Nah, ini dipicu agar tidak membuang air besar sembarangan ya. Kemudian akhirnya merubah perilakunya ya, tidak buang air besar sembarangan. Ini stop buang sembarangan. Ini stop, ini masih yang BABS itu masih sembarangan. Ini yang kedua adalah SBS, stop buang air besar sembarangan. Ini S yang pertama adalah stop. Kemudian adanya perubahan perilaku hygiene yang lainnya. Jadi tidak hanya dari BABS juga, tetapi 5 pilar ini juga dilakukan ya, 5 pilar STBM dilakukan, muncullah sehingga tercapailah sanitasi total itu. Jadi ini adalah proses terjadinya perubahan perilaku kepada sanitasi total, tahapannya ya, yang dari BABS kemudian jadi SBS, kemudian diikuti dengan perubahan perilaku hygiene yang lainnya, akhirnya tercapailah sanitasi total. Jadi memang ternyata pandemi ini semakin bisa meningkatkan perubahan perilaku seseorang untuk CTPS. Ya, untuk CTPS gitu kan. Utamanya kan CTPS kalau di pandemi ini. Sehingga ternyata faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi bisa merubah perilaku seseorang lebih baik gitu ya. Nek urung ngalami durung mau berubah perilaku gitu kan. Saya tuh malah pernah waktu itu naik Grab. Ngomong-ngomong biasa kan kalau di dalam Grab. Ada seorang driver Grab itu tidak percaya kalau ada pandemi. Jadi itu hanya akal-akalan aja biar dananya banyak yang keluar gitu. Kok bisa segitunya berpikir seperti itu. Nah itulah karakteristik masyarakat itu banyak banget. Jadi nggak percaya kalau ada pandemi COVID-19 atau COVID-19 ya. Orang sudah jelas banyak yang terjadi kena COVID dan ternyata banyak juga yang meninggal, masih belum percaya itu ya, saat itu masih pasca habis Juli, karena itu tinggi-tingginya kan bulan Juli itu ya. Kemudian diberlakunya PPKM semua dari daerah Jawa dan Bali ketat itu waktu itu, akhirnya terjadi penurunan ya, penurunan karena PPKM-nya bertambah, dilanjutkan lagi, diperpanjang lagi sehingga sampai sekarang alhamdulillah sudah lebih bagus, tetapi kita tidak boleh terlena gitu, sudahlah nggak usah ini, dan nggak usah melakukan prokes gitu ya, nggak benar itu. Kalau ini kan kebetulan saya ngajarnya di rumah, tapi kalau saya di kampus mungkin saya ngajarnya tetap pakai masker gitu ya. Jadi setiap masuk ruangan kita harus cuci tangan, ya paling nggak pakai hand sanitizer yang ada, kemudian cek suhu, dan masker nggak boleh ini. Kalau kita ngomong juga maskernya nggak boleh dibuka. Karena kalau maskernya dibuka malah itu akan terjadi penyebaran kalau memang saya bawa virus. Gitu. Kan kita nggak tahu virus itu nggak kelihatan. Jadi perubahan perilaku inilah kadang-kadang didorong oleh suatu peristiwa yang ada, faktor risiko yang ada, ya. Ada ancaman gitu, baru mereka mau gitu. Jadi kalau ada orang yang belum mengalami sakitnya, bagaimana sakitnya COVID itu nggak percaya. Gitu. Kalau yang sudah mengalami, ya akhirnya dia akan lebih hati-hati. Itulah manusia, ya. Ini adalah perjalanan bagaimana terjadinya perubahan sanitasi total. Nah, ini ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, perilaku stop buang air besar sembarangan. Di sini adalah membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia
sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan di atas bahwa dari tinja itu kemudian melalui air, melalui lalat, melalui tangan ya dan sebagainya tadi akibatnya akan menjadikan penyakit. Gitu. Oleh karena itu perilaku stop buang air besar sembarangan harus dilakukan terus-menerus. Kemudian sekarang ada program ODF itu ya, Open Defecation Free. Kemudian menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Nah, untuk menyediakan sarana buang air besar yang memenuhi standar kesehatan, tentunya kalau orang yang mampu, iya bisa mandiri oleh keluarga itu sendiri. Tapi kalau orang yang nggak mampu, ya harus ada kontribusi dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Bagaimana agar rumah tangga itu bisa memenuhi standar sanitasi yang layak. Ya, oleh karena itu biasanya itu dinas kesehatan itu akan menginventarisir, ya misalnya yang belum mempunyai jamban sehat itu akan diinventarisir. Siapa, kemudian alasannya apa karena alasan ekonomi, apa karena alasan tidak tahu, apa memang alasan ini ya lokasinya tidak ada misalnya gitu. Nah itu nanti setelah itu kalau memang yang nggak mampu itu yang harus dibantu. Makanya ada beberapa sektor yang kadang-kadang punya proyek untuk membantu jamban gitu ya. Nah itu yang dinas kesehatan yang akan melakukan leading, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang lain sehingga akan tercapai standar sanitasi yang layak. Ini ya hasil yang diinginkan dari open defecation free itu yang atau buang air besar sembarangan itu tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar di tempat terbuka atau sembarang, misalnya seperti ini, di kebun, di sungai, di semak-semak, dan sebagainya, itu sudah nggak ada lagi. Kemarin waktu pada saat kita melakukan daerah-daerah itu kan diharapkan bisa melakukan pencanangan ODF, gitu ya. Jadi sebelum melakukan pencanangan ODF itu dilakukan verifikasi dulu. Apakah memang daerah ini layak untuk ODF atau tidak? Nah itu biasanya tim verifikator itu akan datang ke suatu tempat itu, biasanya nggak ngomong-ngomong gitu ya. Apakah masih menemukan benda kuning di sungai, gitu kan? Ya. Apakah masih bisa melihat orang-orang masuk ke semak-semak gitu kan? Itu ya kalau itu masih dia berarti dia belum bisa open defecation free, belum bisa ODF. Makanya mesti dilakukan verifikasi ya oleh tim. Kalau memang benar-benar bahwa masyarakat di sekitar itu sudah sadar tidak melakukan BABS gitu ya. Berarti itu bisa dikatakan bahwa desa itu sudah ODF, gitu ya, atau kecamatan itu sudah ODF, atau kabupaten itu sudah ODF. Karena memang percuma kita hanya mencanangkan atau melonsing ODF, tapi ternyata di belakang itu masih banyak atau sebagian masyarakat masih buang air besar sembarangan, gitu ya. Sehingga memang harus dilakukan verifikasi. Itu UNICEF juga ikut verifikator ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Ini contohnya ya, verifikator menemukan hal-hal benda-benda kuning itu di selokan, di sungai-sungai. Itu berarti masyarakat kita masih BABS ya, buang air besar sembarangan. Itu jadi para verifikator akan melihat seperti ini.
daerah kayak Semarang itu ya, waktu itu kita melakukan verifikasi itu, Semarang itu sebenarnya di tengah kota ya, di tengah kota tapi di lereng kayak lempong gitu ya, rumahnya di lereng gitu kan. Ada yang rumahnya lempong dekatnya Pak Wali Kota. Kalau orang Semarang itu bisa Anda bayangin, itu kan tempatnya lereng gitu ya. Lereng itu di atas kan ada penghuninya gitu ya. Kemudian terus ada sungai. Lah mereka orang-orang yang di atas itu nggak punya septic tank, sehingga begitu dari jamban ya B dari jamban itu dialirkan ke sungai lah. Akhirnya muncullah sungai-sungai ini ada benda-benda yang kuning gitu ya. Nah itu berarti belum bisa ODF. Gitu. Oh ini kok kota Semarang ya, ini saya yang tak delete aja. Nah ini 3 komponen sanitasi total. Ya, jadi agar sanitasi total itu berhasil, maka ada 3 komponen ini yang harus dilakukan intervensi-intervensi. Pertama adalah penciptaan lingkungan yang kondusif. Jadi untuk penciptaan lingkungan yang kondusif ini kegiatannya adalah advokasi. Jadi masyarakat melakukan advokasi kepada pemerintah daerah atau pada yang pengambil keputusan. Akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah atau ada perda, justru ada perda. Misalnya kalau ketahuan buang air besar sembarangan bisa dikenakan denda. Kalau ada perda bisa seperti itu punishment-nya. Gitu ya. Kemudian ada lembaga koordinasi. Di situ ada tim ya. Tim ODF misalnya. Ya. Ada tim ODF. Terbentuklah tim ODF. Kemudian dengan surat keputusan dari bupati, wali kota atau gubernur atau presiden misalnya gitu ya, tergantung dari level wilayahnya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kalau sudah ada perda, sudah ada kebijakan, sudah ada lembaganya, mereka melakukan atau enggak kegiatan itu jalan atau tidak. Makanya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kalau jalan, apakah sudah sesuai atau tidak, atau mungkin ada perubahan-perubahan kegiatan yang harus diperbaiki, direvisi. Itulah pentingnya monitoring dan evaluasi. Kemudian ada peningkatan, komponen yang kedua adalah peningkatan kebutuhan sanitasi. Yaitu pertama adalah pemicuan. Pemicuan itu sebenarnya ini pemberdayaan, ya, perubahan perilaku pada masyarakat, ngandani bahwa sanitasi itu penting. Jadi kalau membuat jamban harus yang sehat lah, gampangnya seperti itu. Ya. Jadi ada perubahan perilaku dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah promosi dan kampanye. Promosi terhadap kesehatan lingkungan. Ya. Kemudian sekarang kalau promosi dan kampanye itu tidak harus tatap muka. Ya, tatap muka langsung gitu ya, tetapi melalui media kayak melalui Zoom misalnya, webinar gitu ya, atau pembagian leaflet atau pasang-pasang poster atau apa tuh backdrop gitu ya, bisa itu dilakukan sebagai sarana untuk promosi. Kemudian ada komitmen masyarakat. Jadi kalau kita sudah ada perda, ada lembaganya, tapi komitmen masyarakat enggak ada, cuek saja, ya tidak akan berhasil dengan baik. Ya. Kemudian ada tim kerja masyarakat. Ya, ada tim kerja jadi dibentuk lembaga di level masyarakat gitu ya. Silakan, jadi ada kelompok-kelompok ODF di masyarakat gitu ya, yang anggotanya ya anggota masyarakat sekitar itu gitu ya, sehingga nanti kalau ada warganya yang ini yang menegur biar masyarakatnya. Kemudian peningkatan penyediaan sanitasi. Nah, ini peningkatan penyediaan sanitasi, opsi teknologi sarana sanitasi. Jadi kira-kira jamban yang seperti apa yang ada di sana, ya. Kemudian memperkuat jejaring. Nah, ini karena memang terbatasnya anggaran, maka harus memperkuat jejaring dengan lembaga-lembaga yang lain yang sebagai donor
ya sebagai donor gitu kan. Oh, itu di sana itu masih butuh jamban sekian orang gitu kan. Nanti kalau sudah kasih jamban bagaimana memasangnya? Kalau memang masyarakatnya nggak mampu, ya nggak bisa dipasang juga gitu. Kayak kemarin tuh waktu itu kami dari Aisyah itu untuk penanggulangan TB itu karena melihat rumahnya lembab sehingga kami memberikan bantuan keramik gitu ya. Tetapi ternyata kalau hanya bantuan keramik tidak ada ongkosnya untuk memasang keramik, ya akhirnya nggak dipasang juga. Jadi makanya memperkuat jejaring gitu ya. Percuma kita memberikan keramik, tapi ternyata nggak ada ongkos untuk memasangnya. Kan itu juga perlu semen, perlu orang yang memasang itu harus dikasih ongkos. Dan kalau kita serahkan saja kepada keluarganya memang nggak mampu, boro-boro untuk beli ini ya, boro-boro untuk beli semen, boro-boro untuk bayar orang memasang gitu ya. Jadi nggak susah juga. Jadi memang kalau kita akan memberi bantuan, benar-benar harus tahu situasi orangnya. Kecuali kalau PMT kasih aja makan nih, kasih makan gitu ya. Tapi paling kita monitoring aja gitu kan. Tapi kalau memberikan keramik nggak ada semennya, nggak ada uang untuk membayar tenaganya, ya akhirnya keramiknya tidak dipasang juga. Gitu ya. Apalagi waktu itu lihat lokasinya aja saat itu rumahnya itu jenggul-jenggul gitu loh. Ada yang bawah, ada yang atas. Maksud tahu nggak? Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin ya rumahnya itu kamarnya itu agak bawah. Kemudian dapurnya lebih di atas gitu loh, kan ada yang seperti itu ya, itu jempalian kayak gitu kan. Karena memang kalau orang-orang kurang mampu itu keadaan rumahnya ya seperti itulah gitu ya. Kalau Anda nanti sering ke lapangan akan tahulah ya. Jadi saya waktu itu melakukan pelacakan gizi buruk, rata-rata orang gizi buruk itu juga keadaan rumahnya itu sanitasinya kurang sekali. Sehingga memang sudah kekurangan konsumsi makan, juga terjadinya infeksi karena memang rumahnya nggak sehat, gitu ya, rumahnya nggak sehat, gitu ya, sehingga kemungkinan infeksi lebih banyak, makanya lebih mudah terjadi gizi buruk, gitu ya, dan stunting barangkali seperti itu. Nah, ini 3 komponen sanitasi total ini ya harus dikoordinasikan, disinergikan, bagaimana agar bisa tercapai sanitasi total. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita itu harus diinventarisir. Penyebab kenapa tidak tercapai sanitasi total ini. Nah, 3 komponen inilah yang akan melakukan pemecahan masalahnya. Nah, seperti itu. Dan ini tadi yang verifikasi ODF, mengapa perlu dilakukan proses verifikasi? Jadi proses verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat di suatu kelurahan. Tadi, apakah memang benar sudah tidak ada yang BABS, gitu ya? Apakah benar sungainya memang bersih, tidak ada barang kuningnya, gitu ya? Apakah memang benar jamban-jamban itu sudah terlihat jamban yang sehat, gitu ya, ya bersih ya sehat, gitu ya. Dan apakah memang setiap rumah tangga itu sudah tidak BABS, gitu ya? Nah, itulah tim verifikasi yang akan melakukan itu. Jadi apa itu proses verifikasi? Verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku. Kalau memang sudah terbukti bahwa tidak ada lagi individu di sekitar itu yang BABS, gitu, baru bisa dilakukan launching ODF, gitu ya.
Kalau belum, ya belum bisa. Gitu. Nah, ini adalah tugas dan fungsi dari masing-masing level pemerintahan. Ya, misalnya untuk puskesmas, mitra LSM di tingkat masyarakat itu adalah melakukan pemicuan masyarakat dan pendampingan. Kemudian tindak lanjutnya tuh melakukan pemantauan, pelaporan, ya. Kemudian melaporan data ke tingkat kecamatan atau kabupaten untuk dilakukan verifikasi ODF, ya. Dan partisipasi masyarakat dalam memilih opsi teknologi sanitasi. Jadi kira-kira bentuk sanitasinya atau jamban yang seperti apa, itu yang akan dilakukan pengadaannya dalam rangka memenuhi sanitasi total di sekitar masyarakat itu. Jadi puskesmas itu memang harus mendata orang-orang yang memang masih BABS, tadi yang sudah saya jelaskan di atas, kemudian masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian kalau sudah tahu, kemudian termasuk sosial ekonominya gitu ya, kemudian nanti akan diajukan ke tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kalau memang itu puskesmasnya itu memang sudah level kecamatan, nanti dikoordinir misalnya satu puskesmas hanya satu kecamatan hanya satu puskesmas, ya langsung ke Pak Camat gitu ya. Kalau tidak berarti satu harus kalau dari satu kecamatan lebih dari beberapa puskesmas ya harus dikoordinasikan beberapa puskesmas itu sehingga muncullah data di kecamatan itu. Ya. Jadi nanti tugas dan fungsi kecamatan hampir sama dengan puskesmas. Jadi nanti puskesmas mengambil data bersama masyarakat, kemudian direkap, kemudian nanti diajukan permintaan kepada kabupaten. Kabupaten nggak mampu ke provinsi gitu. Provinsi nggak mampu ya pusat gitu ya. Jadi ini level-levelnya gitu. Kalau memang ternyata sudah melakukan identifikasi masalah penyebab kenapa BABS masih ada di sana, kemudian bisa dipecahkan di level kecamatan itu sendiri ya sudah, nggak perlu diajukan ke tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan paling mohon kepada kabupaten untuk melakukan verifikasi ODF-nya, ya verifikasi ODF. Kemudian nanti tim akan datang ke lokasi itu kalau memang sudah terbukti bahwa tidak ada lagi BABS gitu ya, baru dilakukan launching ODF. Waktu itu sudah punya target, jadi saat itu tuh waktu itu rapat koordinasi dengan provinsi di masing-masing kabupaten sudah kapan kabupaten ini akan ODF, kapan kabupaten ini akan ODF, kapan kabupaten ini akan ODF. Dan kenapa targetnya Anda sampai tahun ini, kenapa sampai ini itu disampaikan, dan apa masalahnya. Kemudian kalau memang tidak dipecahkan oleh kabupaten itu sendiri, provinsi bisa memberikan solusi kira-kira apa yang harus dilakukan, gitu ya. Atau mungkin provinsi juga memberikan bantuan secara fisik, gitu ya. Tidak hanya berupa program-program yang harus seperti ini, tapi juga bisa memberikan bentuk fisik karena memang jamban itu fisik ya, jamban itu fisik. Oh, saya hanya bisanya ada dana untuk pemicuan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi bagaimana untuk fisiknya, yaitu pengadaan jambannya harus bagaimana, yaitu nanti harus dikoordinasikan. Apakah memang perlu bantuan dari pihak ketiga ya di luar pemerintah. Jadi inilah masing-masing level ini punya tugas dan fungsi. Kalau di tingkat kabupaten itu mengelola dan memantau program ya.
Kemudian advokasi dan komunikasi kepada Bapeda atau DPRD untuk pendanaan dan dukungan program. Jadi waktu itu yang pengalaman kami saat itu, karena memang kita harus ODF tahun berapa waktu itu ya, 2019. Dan itu sempat kami melakukan advokasi pada Bapeda agar mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan jamban ini, ya, dan DPRD. Jadi kita melakukan advokasi kepada Bapeda karena Bapeda, kepada bupati atau wali kota ya, nanti dengan Bapeda. Bapeda kan yang mengatur keuangan, perencanaan pembangunan gitu kan. Kemudian nanti dengan DPRD juga kita melakukan advokasi di sana agar usulan-usulan untuk pemicuan sanitasi total itu di ACC gitu ya. Kita melakukan latar belakang kenapa kita mengajukan anggaran ini, itu bla 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 dengan didasari data yang ada, kemudian kita maju ke DPRD sehingga nanti DPRD itu tidak mencoret anggaran itu ya. Kemudian mengorganisir pelatihan fasilitator yang memfasilitasi wirausaha untuk sanitasi ini. Ya, kita juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak swasta yang mungkin bisa kita mintai bantuan, ya untuk program-program sanitasi ini, baik itu untuk pelatihan maupun untuk bentuk fisiknya tadi ya. Itu adalah kabupaten. Kemudian yang tingkat provinsi adalah advokasi juga, pendanaan dan koordinasi hampir sama dengan kabupaten kota ya. Kemudian nanti misalnya muncul perda-perda atau kebijakan tertentu dari pihak gubernur atau bupati wali kota ya. Kemudian bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain termasuk mungkin perguruan tinggi, itu bisa juga dilakukan. Ya, kalau tingkat pusat advokasi kebijakan program, penggalian pendanaan, karena pusat itu ya punya anggaran, provinsi punya anggaran, kabupaten juga punya anggaran. Tapi kalau kecamatan anggarannya biasanya dari kabupaten. Makanya kita melakukan advokasi itu bisa dengan DPRD tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi maupun DPRD dengan tingkat pusat, DPR ya, kalau tingkat pusat DPR. Dan ini kegiatan-kegiatan advokasi itu adalah salah satu dari kompetensi Anda sebagai ahli gizi. Ya, jadi nanti ada materi advokasi, komunikasi gitu ya di pendidikan gizi, karena memang ahli gizi itu juga melakukan advokasi seperti ini. Misalnya kita punya masalah stunting, bagaimana melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan agar program stunting ini mendapat perhatian, gitu ya, mendapat perhatian. Oleh karena itu, Anda nanti harus tahu bagaimana melakukan advokasi. Ada mata kuliah selanjutnya nanti di semester-semester berikutnya. Jadi tidak hanya Anda menyusun menu gitu ya, tidak seperti itu aja, tidak hanya menyusun menu, melakukan konseling gitu ya, tetapi bagaimana mengadvokasi kepada pengambil kebijakan agar program-program gizi itu diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Soalnya kalau tidak diperhatikan ya nggak dapat anggaran, nggak ada kegiatan gitu ya. Itu. Kayak saya selesai sih sudah materi saya untuk sanitasi STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi yang penting ada 5 pilar itu tadi, dan bagaimana untuk mencapai 5 pilar itu agar STBM ini bisa tercapai dengan baik di lingkungan kita, dan tidak hanya sudah launching ODF tetapi tidak diikuti oleh perilaku yang mendukung, ya percuma saja. Ya, jadi arahnya adalah memang untuk benar-benar peningkatan kualitas lingkungan agar bisa meminimalkan penyakit-penyakit yang diakibatkan
oleh pencemaran lingkungan tadi. Karena kalau sudah punya penyakit, biasanya akhirnya masalah gizi akan muncul. Penyebab langsung status gizi itu adalah dari kurangnya konsumsi, kalau memang itu malnutritionnya karena gizi kurang, dan adanya infeksi. Jadi dua-duanya memang harus ditangani berbarengan, tidak satu-satu. Ini dananya kurang, udah ya kita yang infeksinya carry aja, kita ngasih PMT dulu aja gitu. Enggak seperti itu. Kalau memang ada penyakit infeksi, ya walaupun kita memberikan makanan tambahan yang bergizi, tetap aja tidak berhasil dengan baik, ya. Sehingga memang dua-duanya ya harus dilakukan bersama. Dan oleh karena itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh seorang ahli gizi aja. Makanya tadi kita ada kegiatan advokasi bagaimana menggandeng lembaga-lembaga yang lain untuk bisa berperan, gitu, ya. Termasuk program ini, program gizi, program kesehatan lingkungan dan lain-lain itu polanya sama, gitu ya. Untuk pencegahan penyakit juga polanya sama karena nggak mungkin akan diselesaikan oleh satu sektor, tapi oleh sektor yang lain. Hanya ada istilah koordinasi lintas program dan lintas sektoral. Lintas program berarti kita orang gizi ketemu dengan orang kesling, ketemu dengan promosi, ketemu dengan pencegahan penyakit, gitu ya. Kalau lintas sektoral berarti dinas kesehatan dengan pertanian, dengan pendidikan, dengan agama, itu lintas sektoral. Karena di luar institusi. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Safira Meliani Putri, NIM 116. Seperti yang tadi Ibu jelaskan pada slide 10 ya, Bu, mengenai sanitasi yang layak. Sanitasi layak itu rumah tangga yang mempunyai kloset jenis leher angsa. Mengapa harus demikian ya, Bu? Berpengaruh apa terhadap lingkungan? Ya. Kenapa harus leher angsa? Gitu ya. Ya. Karena kalau tidak leher angsa itu kan langsung cemplung gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya pencemaran udara itu akan lebih besar. Dan pencemaran udara itu akhirnya nanti bisa mencemari lingkungan kan. Akhirnya muncullah penyakit gitu. Nah, kalau leher angsa, kemudian juga akan ini kecuali pencemaran udara dari itu juga baunya ya. Ya pencemaran udara termasuk baunya itu. Kalau tidak melalui leher angsa itu juga baunya itu akan langsung terasa gitu ya. Makanya tadi kan syarat-syarat jamban sehat itu antara lain tidak berbau. Gitu. Jadi kalau yang misalnya punya, dulu tuh saya ingat waktu di desa gitu ya, itu banyak yang tadi gambar yang langsung cemplung. Jadi dia sudah membuat lubang gitu ya, sudah membuat lubang, kemudian ada tempat untuk berpijak, itu dia langsung cemplung lah, itu pencemaran akan terjadi gitu ya. Nah, kalau leher angsa itu kan berarti tidak langsung gitu kan, ada belokan dulu gitu. Di situ seolah-olah ada penyaringan terlebih dahulu, akhirnya udara tidak tercemar. Gitu ya. Makanya kenapa harus menggunakan leher angsa. Baik itu kloset duduk maupun kloset yang jongkok. Gitu Mbak Safira. Iya, Ibu, terima kasih. Ada lagi silakan. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Anissa ya? Iya, saya Anissa Aprilia, NIM 061, izin bertanya terkait tinja Bu. Kan sekarang banyak nih yang tinja itu diproduksi, dijadikan pupuk untuk tanaman, dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, apakah itu zatnya itu berdampak negatif untuk kesehatan tubuh kita apa enggak gitu Bu? Baik, terima kasih. Ya,
gini, kalau yang dijadikan untuk pupuk itu juga ada proses dulu, Mbak. Ya, hanya masih masuk pengolahan, itu ada teknik-tekniknya untuk pengolahan sehingga memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk ini kesuburan tanah, ya, untuk kesuburan tanah. Dan malah ada yang mengeklaim salah satu perusahaan IPAL, ya, instalasi pengolah air limbah itu mengeklaim bahwa nanti kalau memang sudah masuk di dalam mesinnya, ya, dari pengolahan air limbah septic tank, misalnya air septic itu kan masuk ke mesinnya mereka gitu ya, perusahaan itu, kemudian nanti airnya itu bisa untuk diminum, tapi kadang-kadang kita nggak tega, ya. Jadi airnya itu paling ya untuk siram-siram siram-siram tanaman, gitu ya. Karena memang proses pengolahannya itu sudah menggunakan teknologi yang benar-benar itu sudah menjadi air yang bersih sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau memang untuk minum kita belum tega lah, gitu ya. Tapi untuk siram-siram masih bisa. Nah, kalau untuk menyiram tanaman itu justru menyuburkan, itu enggak masalah, seperti kayak pupuk kandang itu ya, Mbak. Kayak pupuk kandang ya, Mbak Anissa ya. Pupuk kandang itu kan lebih bagus, pada itu kan termasuk pupuk organik malahan ya, yang tidak mencemari lingkungan. Tapi kalau untuk tanaman lebih bagus. Toh kita nggak makan pupuk kandangnya gitu kan, nggak makan kotoran dari tinja yang sudah diolah gitu kan, sudah diproses oleh tanaman itu sendiri, ya. Jadi tanamannya itu lebih subur, akhirnya zat gizinya lebih bagus juga. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Memang kalau tidak diolah itu bahaya Mbak, merusak lingkungan, akhirnya tidak sehat gitu ya. Tapi tentunya melalui proses-proses teknologi yang ada. Oke, ada lagi? Saya tuh ini terakhir ya Mbak. Mbak Hafa. Iya, Bu, minggu depan udah UTS. Oh, minggu depan UTS? Iya. Oh, belum UTS ya? Oh iya, saya ingat S1 kan tidak di ini ya. S1 semester 1 kan tidak diperpadat ya, tidak dipadatkan. Yang 5, 3 dan 5, 7 yang dipadatkan ya, saya ingat. Makanya kalau yang semester 3 dan 5 itu seminggu 2 kali ngajarnya, kalau ini seminggu sekali. Oh ya. Kalau yang itu kan dipadatkan sudah UTS sih. Oh iya ya, berarti saya harus bikin soal ya. Ya siap-siap aja dari materi yang saya berikan, dipelajari gitu ya. Nanti biasanya kita multiple choice. Ya, kenapa multiple choice? Biasanya ada pilihan A, B, C, D, E. Karena nanti di akhir kuliah Anda setelah lulus S1 kan ada uji kompetensi, ya, uji kompetensi nutrisionis. Soalnya itu biasanya adalah multiple choice. Sehingga dari sejak semester 1 sudah dilatih Anda memilih jawaban yang multiple choice. Karena kalau multiple choice Anda pasti harus lebih menguasai. Biasanya kan mirip-mirip tuh jawabannya ya. Iki A, apa B, apa C, apa D, apalagi sampai E gitu ya. Oh, ini semua benar apa semua salah gitu kan gitu ya. Ya itulah. Jadi Anda sejak semester 1 nanti insya Allah dilatih bagaimana untuk mengerjakan soal yang multiple choice. Kalau saya sendiri sebenarnya senangnya C ya. Nggak soalnya cepat gitu kan. Tapi ngoreksinya lama. Jadi ada positif dan negatifnya. Kalau multiple choice, ngoreksinya cepat, tapi membuat soalnya lama. Tapi kalau mahasiswanya banyak, ya enak multiple choice. Apalagi sekarang pakai IFIKES nanti, insya Allah pakai IFIKES,
Sehingga nanti saya sudah bisa langsung melihat hasil Anda, dikoreksi oleh sistem, gitu ya, dikoreksi oleh sistem mana yang betul, mana yang enggak, gitu kan. Jadi saya sudah bisa melihat langsung, oh nilainya sekian, gitu, enggak manual, oke salah, B gitu, salah, coret-coret gitu, bisa salah. Ngitung juga harusnya yang salah 10, jadi hanya dihitung 5 misalnya gitu. Kesalahan manual itu lebih besar ya dibandingkan untuk yang pakai sistem digitalisasi. Ya, saya kira masih ada pertanyaan. Dan ini nanti sebenarnya tidak hanya untuk ujian saja sih ya. Materi yang kita berikan tidak hanya untuk ujian saja, tetapi untuk bisa diimplementasikan Anda di kehidupan sehari-hari. Ini adalah kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Anda sendiri dulu, kemudian lingkungan keluarga Anda, anggota keluarga yang lain, terutama cuci tangan lah gitu ya. Kalau mau makan cuci tangan dulu pakai sabun dengan air mengalir. Habis dari kamar mandi juga melakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, nanti kalau Anda memilih rumah makan, memilih jajan ya tentunya jajan yang sehat lah ya. Disiapkan cuci tangan gitu. Kalau memang di sana lapnya berjamaah ya jangan dipakai. Anda selalu bawa tisu gitu ya atau hand sanitizer. Sekarang di tiap kita pergi tas itu ada tisu, ada hand sanitizer, paling nggak seperti itu. Itu sudah ke new normal sebenarnya ya. Jadi adanya dampak pandemi itu bisa meningkatkan perubahan perilaku yang lebih baik. Karena kita melakukan pencegahan itu lebih baik dibandingkan pengobatan. Walaupun Anda sudah vaksin ya, kasusnya sudah, kalau di Kota Semarang kebetulan sudah level 1, tapi tepat protokol kesehatan selalu dilakukan di setiap kita melakukan kegiatan, di mana kita membutuhkan prokes, yaitu kita harus melakukan itu. Jadi dari diri kita sendiri, kemudian kita memicu kepada di lingkungan kita sendiri. Kemudian nanti kalau sudah ini pada suatu wilayah gitu ya, karena kita misalnya mengambil kebijakan di suatu wilayah, ya harus lakukan itu. Saya kira itu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.